Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tika Yuslestari, asal SMA N1 Bintan Timur dari kelas 12 MIPA 1 dengan guru pembimbing yaitu Ibu Yayu Yarnita. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan presentasi mengenai pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 2, yaitu yang berjudul Perjuangan Bangsa Indonesia Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi. Yang kedua, ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. Yang ketiga, ancaman disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun. Yang kedua, pemberontakan DII atau TII. Yang ketiga, pemberontakan G30 SPKI. Poin yang kedua, ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pemberontakan APRA. Yang kedua, pemberontakan Andi Agis. Yang ketiga, pemberontakan RMS. Poin yang ketiga yaitu ancaman disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pemberontakan PPRI. Yang kedua, pemberontakan Pemerintah. Yang ketiga, persoalan negara federal dan BFO. Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Sejak Juni 1948 diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakati perjanjian Renville. Mulai melancarkan aksi sepihak di daerah Surakarta, Kediri, dan Purwodadi. Aksi sepihak PKI tersebut didalangi oleh Musso, Amir Syarifuddin, dan Muhammad Haji Lukman. Mereka memusatkan basis perjuangan di Madiun dan berhasil menguasai radio Gelora Pemuda. Dan pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Musso mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun dianggap pemerintah sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah RI melancarkan operasi militer di Madiun. Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarannya. Penyerangan Madiun juga dipimpin oleh TNI dan Polri. Pada tanggal 30 September 1948 di Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI, tetapi Musso tewas tertembak dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. Selanjutnya saya akan membahas poin 2 yaitu pemberontakan DII atau TII. Latar belakang peristiwa ini adalah dengan ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Perundingan Renville pada 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosoewirjo menganggap pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian Belanda bukan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Selanjutnya, pada DII atau TII di Aceh, penurunan status Aceh yang berubah menjadi bagian kepresidenan Provinsi Sumatera Barat menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan ini. Penyelesaian dari pemberontakan ini dilakukan oleh Kolonel Muhammad Yasin dengan mengadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh atas pada 17-28 Desember 1962. Selanjutnya, pada DII atau TII di Kalimantan Selatan dilatar belakangi oleh anggapan diskriminasi antara tentara di luar Pulau Jawa serta gerilyawan Kalimantan yang terkena dampak reorganisasi dan rasionalisasi yang mendapatkan pesangon yang kecil. Upaya penumpasan pemberontakan ini yaitu dengan cara pemberian kesempatan pada Ibnu Hajar untuk menyerah secara damai. Pada 1959 diadakannya operasi militer yang menghancurkan kekuatan DII atau TII ini. Selanjutnya, pada DII-TI di Jawa Tengah dipelopori oleh Amir Fattah yang diakibatkan mengganggu perjuangan umat Islam. Upaya penumpasan ini juga sama dengan dilakukannya pada di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pada DII atau TII Sulawesi Selatan dipelopori oleh Kahar Muzakar yang berkeinginan untuk membentuk Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Upaya penumpasan ini dilakukan dengan Operasi Tumpas pada 30 Februari 1960.
Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas poin 3 yaitu pembentukan G30 SPKI. Yang pertama, isu sakit hati Soekarno. Pada tahun 1964 dikabarkan bahwa Presiden Soekarno sedang sakit parah. Tentu saja hal ini menyebabkan kecemasan dan humor perebutan kekuasaan bila Soekarno akan meninggal dunia. Yang kedua yaitu faktor Malaysia. Faktor ini menjadi salah satu sebab kuat karena PKI lah yang menghasut Presiden Soekarno untuk bersikap lebih tegas dan menolak negosiasi yang diusulkan oleh Presiden Filipina dan Perdana Menteri Malaysia saat itu. Tentu saja hal ini tidak lepas dari tindakan rakyat Malaysia saat itu yang menyerbu gedung GBRI dan membuat PM Malaysia. Yang ketiga yaitu faktor Amerika. Tentu saja kita tahu bahwa Amerika Serikat sebagai negara liberal tentunya anti komunisme. Oleh karena itu, melalui CIA, mereka berusaha agar pemerintah Indonesia saat itu tidak jatuh ke dalam kuasa PKI yang merupakan partai komunis. Dengan kedekatan Presiden Soekarno yang sangat erat dengan PKI, dan yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi sebagai alasan pembenaran kudeta. Tidak terkecuali di Indonesia, ekonomi Indonesia sedang terpuruk dan pada tahun 1965 di mana hal ini menyebabkan dukungan dari rakyat kepada Presiden Soekarno berkurang. Di penghujung masa demokrasi terpimpin, negara RI dilanda krisis sosial politik dan ekonomi nasional yang memprihatinkan. Kondisi ini memberikan peluang kepada PKI dan simpatisannya untuk memperluas pengaruhnya. Adanya pemberlakuan doktrin Nasakom turut pula mempertinggi kedudukan PKI dalam peraturan politik RI yang hanya dapat diimbangi oleh Angkatan Darat. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta dengan selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya yang telah terbunuh rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yamin, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu 3 target lainnya yaitu Sueprapto, Suparman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka atau Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan sebagian timur dari daerah ini, sebab saat itu mereka dari daerah markas Kostrad pimpinan Soeharto. Dampak dari G30 SPK ini sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, dan kami dan KAPPI, di mana demonstrasi ini mencetuskan Tri Tuntunan Rakyat atau Tritura. Yang Tritura ini berisi 3 hal. Yang pertama, permintaan agar PKI dibubarkan. Yang kedua, pembersihan kabinet di Wikora dan unsur-unsur PKI. Dan ketiga adalah turunkan harga. Pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI secara besar-besaran, bahkan pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-komunisme party. Pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru. Selanjutnya, saya akan membahas bagian kedua yaitu ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. Poin yang pertama yaitu pemberontakan APRA. Peristiwa pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Kenil yang bernama Kapten Raymond Westerling dengan maksud untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan mempunyai tentara yang berdiri sendiri pada negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Asal-usul dari gerakan ini adalah didasari dengan adanya kepercayaan rakyat terhadap ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa akan adanya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke dalam suasana yang aman dan tentram serta dapat memimpin secara adil dan bijaksana. Di bawah pimpinan mantan Kapten Kenil Raymond Westerling, di kelompok milisi 800 tentara Kenil terdiri dari pelarian-pelarian pasukan payung, barisan pegawal,
dan polisi Belanda dengan dilindungi oleh kendaraan berlapis baja mulai memasuki kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Penumpasan APRA. Pemerintah RIS menempuh dua cara untuk menumpas pemberontakan APRA ini di Bandung, yaitu dengan melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan melakukan operasi militer. Perdana Menteri RIS, Muhammad Hatta, mengutus pasukannya ke Bandung dan mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil dari perundingan tersebut, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat dan akhirnya gerakan APRA dapat ditumpas. Selanjutnya saya akan membahas poin 2, yaitu pemberontakan Andi Agis. Andi Agis tidak menyetujui kebijaksanaan pemerintah Presiden Soekarno, sehingga balik menentang pemerintah pusat dengan mengangkat senjata. Ia dinyatakan pemerintah pusat sebagai pembangkang dan pemberontak. Yang pertama yaitu adanya tuntutan agar pasukan bekas Kenil saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Yang kedua, sikap Andi Agis yang ingin mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Yang ketiga, penentangan atas masuknya pasukan APRIS dari TNI. Andi Agis, bekas perwira Kenil yang bergabung ke APRIS, penggerak pasukan yang menyerang markas TNI dan menawan sejumlah perwira TNI. Setelah menguasai Makassar, ia menyatakan bahwa NIT atau Negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar anggota APRIS atau bekas Kenil bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya, tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Agis menyerang markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertempat di Makassar dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan, Letkol Moko Ginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Agis. Selanjutnya, 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Agis bahwa setiap 4 kali 24 jam harus melaporkan diri ke Jakarta, mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Selanjutnya, 15 April 1950, Andi Agis ditangkap dan diadili. Tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi pimpinan AE Kawi Larang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Anggota KL atau Kenil memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KL Kenil dan APRIS. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pada 25 April 1950, RMS diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit Kenil dan pro-Belanda yang diantaranya adalah Dr. CHRRS Soumukil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Insinyur J.A. Manusama dan J.H. Manuhulu. Pemerintahan pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai, mengirim tim yang diketuai oleh Dr. Jenderal Laimana sebagai misi perdamaian ke Ambon. Untuk melancarkan aksi pemberontakan ini, RMS menghimpun kekuatan dari masyarakat yang berada di Maluku Tengah. RMS juga berhasil merangkul mantan pasukan Kenil. Untuk selebihnya bisa kita lihat di layar. RMS mempunyai tujuan diantaranya 1. Melepaskan diri dari NKRI, 2. Mendirikan negara sendiri, sehingga dua tujuan ini berhasil membentuk RMS. RMS dibentuk oleh Soumukil, awalnya sudah dipimpin oleh MRDR Christian Robert Stephen Soumukil atau mantan Jaksa Agung NIT.
Karena upaya damai mengalami jalan buntu, maka pemerintahan melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan RMS, yaitu Gerakan Operasi Militer atau GOM 3 yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Yang pertama, pada 14 Juli 1950, operasi berlangsung dan berhasil menguasai pos-pos penting di Pulau Baru. Yang kedua, 19 Juli 1950, pasukan APRIS berhasil menguasai Pulau Seram. Yang ketiga, 28 September 1950, Ambon bagian timur berhasil dikuasai. Dengan jatuhnya Ambon, maka perlawanan RMS dapat dipatahkan dan disisakan kekuatan RMS banyak yang melarikan diri ke Pulau Seram dan dalam beberapa tahun membuat serangkaian kekacauan. Selanjutnya, ancaman disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ini meliputi pemberontakan PRI atau pemberontakan pemerintah. Hal ini dilatar belakangi disebabkan oleh 4 hal diantaranya. Yang pertama, Dewan Banteng dibentuk tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah dibentuk tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 oleh Letnan Kolonel Berlian. Yang keempat, Dewan Manguni dibentuk pada tanggal 17 Februari 1957 di Manado oleh Mayor Somba. Pada pemberontakan ini dibentuknya dewan-dewan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Dewan Banteng dibentuk oleh tanggal 20 Desember 1956. Yang kedua, Dewan Gajah dibentuk tanggal 22 Desember 1956. Yang ketiga, Dewan Garuda dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957. Yang keempat, Dewan Manguni dibentuk pada tanggal 17 Februari 1957. Jalannya awal pemberontakan ini yaitu 20 Desember 1956, pembentukan Dewan Banteng. 2 Maret 1957, Letnan Kolonel V.J. Samuel memproklamasikan berdirinya Piagam Perjuangan Semesta. Yang ketiga, 10 Februari 1958, Ahmad Hussein melalui RRI Padang mengeluarkan ultimatum. 1. Pemecatan. 2. Operasi militer. 3. Mendesak Kabinet Juanda dan Nasution. 4. Mengirim pasukan-pasukan. 5. Melakukan operasi merdeka. Teman-teman, kalian tahu tidak? Selain pemberontakan di daerah Indonesia, pahlawan-pahlawan kita juga mengatasi penjajahan loh. Saya sudah merangkum beberapa pahlawan yang membantu dalam menjaga keutuhan bangsa, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Frans Kaisiepo. Perjuangannya yaitu pada 1946 mendirikannya Partai Indonesia Merdeka. 1954 sampai 1961 disekap sebagai tahanan politik karena menolak menunjukkan dirinya sebagai wakil Belanda untuk Nuguini dalam konferensi meja bundar di Belanda, jabatan di pemerintahan. Tokoh yang kedua yaitu Silas Papare. Bulan September 1945 membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Yang kedua, mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Yang ketiga, membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Tokoh yang ketiga yaitu Sultan Syarif Qasim. Perannya yaitu yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia di SIA, Tentara Keamanan Rakyat TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih untuk mengajak raja-raja di Sumatera Timur. Dan yang terakhir yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Perannya yaitu yang pertama, menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian NKRI. Sebelumnya Belanda menawarkannya menjadi Raja Jawa jika tidak bergabung dengan NKRI. Yang kedua, mengeluarkan maklumat nomor 5 tahun 1945 pada 26 bulan 10 1945 yang berisi tentang mobilitas gerakan rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketiga, menolak bekerjasama dengan Belanda saat agresi militer Belanda 1. Baiklah, kita sudah sampai di akhir materi bab ini. Selama presentasi saya telah membahas perjuangan bahasa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Saya harap teman-teman semua mengerti bagaimana upaya perjuangan pahlawan kita dalam membela bangsa ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih kepada guru saya yaitu Ibu Yayu Yarnita yang telah membimbing saya, yang sudah memberikan saya amanah dalam menyampaikan materi ini. Saya tutup dengan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.